Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf SMP Negeri Satu Gorontalo yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah sebagai pemenuhan tugas di modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Tujuan kegiatannya adalah penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Dengan kegiatan ini diharapkan nanti budaya positif yang ada di sekolah kita bisa dikembangkan. Konsep utama dari modul budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama ada pembelajaran dengan perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya ada kebutuhan makan dan tempat untuk berlindung. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Misalnya, kita melihat siswa yang caper, itu tandanya siswa tersebut membutuhkan kasih sayang kita sebagai pendidiknya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Kita sering melihat anak ingin berkuasa di kelas. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Menurut Bapak Ibu, yang dimaksud kebutuhan kebebasan itu sudah contohnya dalam kegiatan pembelajaran misalnya bebas mengeluarkan pendapat. Contoh lain bebas mengerjakan tugasnya sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir, kebutuhan dasar yang nomor 5 adalah kesenangan. Siswa ingin bersenang-senang agar tidak merasa bosan di dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, apa upaya Bapak Ibu agar anak itu tidak merasa bosan? Iya, betul sekali ya, dengan memberikan es breaking atau permainan juga bisa ya. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Ini menurut Dian Hussein menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Jadi ada 2 motivasi yang ada dalam diri murid ya, yaitu apa? Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas badan ya. Ini ada 2 jenis, yaitu ada hukuman dan juga penghargaan ya. Disebut hukuman apabila menyakitkan, kemudian timbul rasa tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, dilakukan dengan memaksa ya. Murid menimbulkan kesalahan dan juga murid menjadi rendah diri ya. Itu yang termasuk hukuman. Kemudian bentuk penghargaannya ya. Bentuk penghargaan ini juga ada efek negatifnya di Bapak Ibu. Yang pertama bisa menimbulkan iri ya, merusak hubungan antara teman di situ. Kemudian bersifat tidak efektif, kemudian bisa mematikan kreativitas, kemudian mendukung dengan sistem ranking, dan juga yang terakhir terakas sebagai menghargai dirinya. Berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Di sini ada 2 jenis, yaitu ada konsekuensi dan juga restitusi ya. Konsekuensi ini merupakan bentuk penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian adanya stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan dan juga kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Selanjutnya ada bentuk restitusi. Ya, tujuan dari restitusi ini diantaranya adalah agar murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian restitusi juga sebagai kontrol ya. Dan juga dengan adanya restitusi murid bisa bersemangat dalam memperbaiki kesalahan.
konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Kemudian untuk ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, restitusi ini memiliki ciri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran dan juga bukan paksaan. Menuntut untuk melihat keadaan diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan juga menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, di situ bisa dilihat Ibu, ada jenis hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya, hukuman ini merupakan sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi ini memerlukan monitoring dan juga supervisi terus-menerus dari guru. Yang ketiga ada restitusi. Ini murid belajar bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan. Ya, kita switching dulu sebentar ya. Di situ ada tindakan guru. Ini di kolom sebelahnya masih kosong ya, belum ada jawabannya. Nanti silakan Bapak Ibu guru menjawab termasuk yang mana ya. Apakah termasuk hukuman, restitusi atau yang lainnya. Ya, kita lihat di nomor pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, itu termasuk apa? Ya. Nomor 1 bagi Ibu termasuk hukuman. Ya. Berikutnya yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Apa itu Bapak Ibu? Termasuk yang mana? Ya, hukuman ya. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul sekali ya. Terus berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi ya. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Betul ya jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berikutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Pada contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR ya. Bentuk hukuman, ini guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian kalau dalam bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat ya, atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kemudian guru tugas
dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, bentuk restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya 5 posisi kontrol ya kita sebagai seorang guru atau pendidik. Yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Posisi sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itu kan berarti menimbulkan rasa bersalah yang ada di dalam diri siswa. Ya. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu jika sifatnya sebagai teman. Kemudian yang keempat ada pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan apa konsekuensinya? Kemudian yang kelima posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi 5 posisi kontrol ini disesuaikan ya dengan kasus atau permasalahan yang ada pada siswa. Ini kita mau mengambil posisi yang mana? Nah, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa disebut keyakinan kelas? Ini ada alasannya tersendiri ya. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu berarti keyakinan. Kita yakin ketika kita mengendarai roda 2 supaya kita selamat di jalan, otomatis harus menggunakan helm ya. Yang kita yakini kan seperti itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ketika COVID tahun 2020 lalu ya, itu kan penggunaan masker itu menjadi hal yang wajib ya. Itu ya kita yakini kalau kita mau sehat berarti kita harus mentaati aturan yang sudah disepakati ya. Ya, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini ada 5 hal ya. Yang pertama, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua keluarga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapatnya. Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ya. Irman begini ya, supaya
pikiran kita juga tidak bisa berkonsentrasi, maka alangkah baiknya kita akan menggunakan gerakan tangan dengan tepukan, tahu ya? Oke, coba, tapi dengan syarat harus terjadi kekompakan supaya nanti suara simetris. Tepuk satu, coba tepuk satu. Wah, belum kompak. Coba tepuk satu. Belum ada suaranya. Coba sekali lagi. Tepuk satu. Oke ya. Oke. Tepuk dua. Ini harus jangan begini. Terjadi gerakan. Dua ya. Harus actually dapat ya. Harus di kejiwaan. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Terjadi kalau tepuk tiga berarti terjadi gerakan segitiga. Satu, dua, tiga. Ya, paham ya? Itu ada maksudnya ke ujung-ujung. Dan jadi coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, jadi cuma gerak. Suaranya ada, gerakan tangan juga ada. Kalau perlu gerakan kaki juga ada. Kalau bisa, ya. Tepuk empat. Salah. Tepuk empat. Itu gerakan tentang ya. Jadi satu sama lain iramanya beda-beda, ya. Tepuk empat. Nah, itu ya. Coba sekali tepuk empat. Tepuk lima. Nah, ya paham ya? Dari pertama. Coba tepuk satu, tepuk dua. Bangga, tak kompak ya. Ulang lagi, ayo. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ya, tepuk empat ya, tepuk empat. Saya sengaja mengecoh apakah bisa ya, ternyata alhamdulillah sisanya masih bagus ya. Oke ya, oke, dua kali tepuk lima. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PY sudah menyesuaikan suasana. Ya, berikutnya ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Poin dari segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama apa, Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, tadi Ibu dengar laporan dari guru piket ya, katanya kamu itu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Ya, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? Sudah 7 kali Bu. Wah, sudah sering ya. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Suatu kesalahan ya. Tapi berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tugas kita adalah belajar dari kesalahan tersebut, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Setuju. Oke, mari kita cari solusinya bersama-sama ya, Pak Is. Oke, Pak Is, ini sering datang terlambat ke sekolah itu pasti kan ada alasannya ya. Coba kenapa? Iya Bu, saya sering begadang dan bermain HP sampai malam Bu. Jadi saya perlu tidur. Ya, kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Ya. Terus apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Disiplin ya. Menurut
dan juga lingkungan sekitar kita ya. Dengan kita menghargai waktu, maka pekerjaan kita atau tugas-tugas kita itu tidak akan menumpuk, kemudian bisa melatih kepedulian. Terus apa yang kamu lakukan? Iya Bu, saya menyesal sering datang terlambat. Saya minta maaf atas kesalahan saya Bu. Ya, sikap yang baik ya, sudah mau mengakui kesalahan, kemudian minta maaf atas kesalahan yang kamu lakukan. Kemudian agar hal tersebut tidak terjadi lagi, apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan begadang dan bermain HP sampai malam. Saya akan tidur lebih cepat agar tidak datang terlambat ke sekolah Bu. Iya, ya bagus. Sudah kamu temukan solusinya, kemudian nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar terus memantau aktivitas kamu di rumah ya, supaya kamu itu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya, silakan bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Sunaidi dari kelas 9A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru. Saya sudah minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan dan saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya tidak akan begadang lagi dan tidak akan main HP sampai malam agar tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, tadi kita dengar laporan dari kelas, katanya kamu habis berantem ya sama kamu ya? Ya Bu, saya Wajar lah ya kalau kamu tidak bisa. Jika ibu ada di posisi kamu juga pasti ibu akan melakukan yang sama ya. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap si itu? Saya marah-marah Bu, saya memaki teguh dan tanpa sadar saya memaki pelajarannya. Oh begitu ya. Karena berbuat itu pasti kan ada alasannya ya. Apa alasannya? Masa saya diam saja, saya menjawab soal, tapi itu malah menyusul dan tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Ya, wajar lah kalau kamu marah ya. Pasti kamu kan tidak rela ya hasil pekerjaan kamu disobek begitu saja oleh si ibu ya. Ibu itu sangat menghargai kamu ya, tindakan kamu itu tidak berbuat lebih daripada itu, misalnya pukul atau ya. Sekarang mari kita pikirkan tindakan kamu ini marah-marah kemudian sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Ya. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terus menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Ya, kamu berusaha untuk memperbaiki masalah ini bersedia? Bersedia Ya, Bu. terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menjadi korban, saya laporkan datang pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali apa yang kamu lakukan, tindakan kamu sudah tepat ya. Tetap semangat belajarnya, kelas. Ya, Irman begini, ya, supaya pikiran kita juga tidak bisa berkonsentrasi, maka alangkah baiknya kita akan menggunakan gerakan tangan dengan tepukan, tahu ya? Oke, coba, tapi dengan syarat harus terjadi kekompakan supaya nanti suara simetris. Tepuk satu, coba tepuk satu. Wah, belum kompak belum. Coba tepuk satu. Belum ada suaranya. Coba sekali lagi. Tepuk satu. Oke ya. Oke. Tepuk dua. Ini harus jangan begini terjadi gerakan. Dua ya.
harus actually dapat ya, harus di kejiwaan. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terjadi kalau tepuk 3 berarti terjadi gerakan segitiga 1, 2, 3. Ya, paham ya? Itu ada maksudnya ke ujung-ujung ya. Jadi coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, jadi cuma gerak. Suaranya ada, gerakan tangan juga ada. Kalau perlu gerakan kaki juga ada. Kalau bisa, ya. Nah, tepuk 4. Salah. Tepuk 4. Itu gerakan tentang ya. Jadi satu sama lain iramanya beda-beda, ya. Tepuk 4. Nah, itu ya. Coba sekali lagi, tepuk 4, tepuk 5. Nah, ya Bang ya. Dari pertama. Coba tepuk 1, tepuk 2. Bangga ada kompak ya. Ya. Ulang lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 4 ya, Bapak. Saya sengaja mengajar. Apakah bisa? Ya, ternyata alhamdulillah sisanya masih bagus ya. Oke. Ya. Ya. Oke, 2 kali tepuk 5. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PY sudah menyesuaikan suasana. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah sebagai merupakan tugas di modul 1.4 pendidikan penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Tujuan kegiatannya adalah penerapan budaya positif yang ada di sekolah, dan dengan kegiatan ini diharapkan nanti budaya positif yang ada di sekolah kita bisa dikembangkan. Konsep utama dari modul budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama ada pembelajaran dengan perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya ada kebutuhan makan dan tempat untuk berlindung. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Misalnya, kita melihat siswa yang caper, itu tandanya siswa tersebut membutuhkan kasih sayang kita sebagai pendidiknya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Kita sering melihat anak ingin berkuasa di kelas. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Menurut Bapak Ibu, yang dimaksud kebutuhan kebebasan itu sudah contohnya dalam kegiatan pembelajaran misalnya, iya, bebas mengeluarkan pendapat. Contoh lain, iya, bebas mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir, kebutuhan dasar yang nomor 5 adalah kesenangan. Siswa ingin bersenang-senang agar tidak merasa bosan di dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, apa upaya Bapak Ibu agar anak itu tidak merasa bosan? Iya, betul sekali ya, dengan memberikan es bikin atau permainan juga bisa. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Ini menurut Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Jadi ada 2 motivasi yang ada dalam diri murid ya, yaitu apa? Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas badan ya. Ini ada 2 jenis.
yaitu ada hukuman dan juga penghargaan ya. Disebut hukuman apabila menyakitkan, kemudian timbul rasa tidak nyaman, kemudian murid merasa takut, dilakukan dengan memaksa ya. Murid menyembunyikan kesalahan dan juga murid menjadi rendah diri ya. Itu yang termasuk hukuman. Kemudian bentuk penghargaannya ya. Bentuk penghargaan ini juga ada efek negatifnya dari Bapak Ibu. Yang pertama bisa menimbulkan iri ya, merusak hubungan antara teman di situ. Kemudian bersifat tidak efektif, kemudian bisa mematikan kreativitas, kemudian mendukung dengan sistem ranking, dan juga yang terakhir teratas sebagai menghargai dirinya. Berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Di sini ada dua jenis, yaitu ada konsekuensi dan juga restitusi ya. Konsekuensi ini merupakan bentuk penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian adanya stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan dan juga kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Selanjutnya ada bentuk restitusi. Ya, tujuan dari restitusi ini diantaranya adalah agar murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian restitusi juga sebagai kontrol ya. Dan juga dengan adanya restitusi murid bisa bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya, tahun 2004. Kemudian untuk ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, restitusi ini memiliki ciri bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran dan juga bukan paksaan. Menuntut untuk melihat keadaan diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan juga menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, di situ bisa dilihat Ibu ada jenis hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ya. Hukuman ini merupakan sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi ini memerlukan monitoring dan juga supervisi terus-menerus dari guru. Yang ketiga ada restitusi. Ini murid belajar bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan. Ya, kita switching dulu sebentar ya. Di situ ada tindakan guru. Ini di kolom sebelahnya masih kosong ya, belum ada jawabannya. Nanti silakan Bapak Ibu guru menjawab termasuk yang mana ya. Apakah termasuk hukuman, restitusi atau yang lainnya. Ya, kita lihat di nomor pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ya.
itu termasuk apa? Ya. Nomor 1 berarti itu termasuk hukuman. Ya. Berikutnya yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Apa itu Bapak Ibu? Termasuk yang mana? Ya, hukuman ya. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul sekali ya. Terus berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi ya. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, betul ya jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berikutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Pada contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR ya. Bentuk hukuman, ini guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian kalau dalam bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat ya, atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, bentuk restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai seorang guru atau pendidik. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Posisi sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itu kan berarti menimbulkan rasa bersalah yang ada di dalam diri siswa ya. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu jika sifatnya sebagai teman. Kemudian yang keempat ada pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Kemudian yang kelima posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi 5 posisi kontrol ini disesuaikan ya dengan kasus atau permasalahan yang ada pada siswa. Ini kita mau mengambil posisi yang mana? Ya. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa tidak
peraturan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Ini ada alasannya tersendiri ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu berarti keyakinan. Kita yakin ketika kita mengendarai roda 2 supaya kita selamat di jalan, otomatis harus menggunakan helm ya. Yang kita yakini kan seperti itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ketika COVID tahun 2020 lalu ya, itu kan penggunaan masker itu menjadi hal yang wajib ya, seperti itu. Ya kita yakini kalau kita mau sehat berarti kita harus mentaati aturan yang sudah disepakati ya. Ya, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini ada 5 hal ya. Yang pertama, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapatnya. Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ya. Ada ya. Ya. Dari kegiatan diseminasi ini bisa disimpulkan bahwa budaya positif ini nantinya akan menciptakan suasana belajar ya, suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi murid. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah bagi SMP Negeri 51 Bandar Kaung itu sebetulnya ini banyak sekali, dan memang secara teori dan pemikiran sendiri sih sudah ada dulu, cuman tinggal nunggu kita kekompakan untuk actionnya saja. Suatu contoh diawali dengan penerapan 5S, itu juga ke arah karakter ya. Memang di lingkungan masyarakatnya atau di lingkungan keluarganya juga dari segi bahasa, etika, ini anak-anak di sini sangat kurang, khususnya kesopanan. Selain itu juga kebersihan juga sangat kurang. Secara tulisan sih sudah ada di sekolah kita, cuman memang anak harus seringnya diberikan arahan oleh kita gitu, bimbingan ya. Terus selain itu juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tri terkait kedisiplinan, terus apa lagi ya, kesepakatan kelas khususnya. Kesepakatan kelas dari awal alhamdulillah seluruh wali kelas sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Akan tetapi ternyata setelah saya bikin terus menerus
yang tahun kemarin itu dalam 1 bulan itu saya cuma 1 kali membimbing anak, khususnya kesepakatan membayar kelas. Itu kalau tidak 1 minggu sekali, biasanya yang paling sulit membayar uang kas walaupun sudah menjadi kesepakatan itu anak laki-laki. Itu bukan jarang, hampir keseluruhan sulit walaupun itu ketua kelasnya juga. Jadi ini saya mencoba 1 minggu terus saya bimbing dibina, ya di sini pembinaan gitu. Saya tarik paksa, tidak tahu mungkin anaknya grundel atau apa, tidak tahu. Tapi alhamdulillah pembayaran uang kasnya sudah mulai lancar. Jadi terkait kesepakatan bisa muncul keyakinan, inilah yang mungkin prosesnya itu terkait kesepakatan menjadi keyakinan, ini yang sangat sulit gitu. Hasil kesepakatan saja masih butuh proses, apalagi ke arah keyakinan. Itu mungkin dari saya, barangkali masukan-masukan dari teman-teman yang lain keterkaitan, khususnya ini kesepakatan terus menjadi keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewi atas masukannya ya. Menjadi tanggung jawab kita bersama ya, untuk bisa mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas ya, yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Monggo dari yang lain, ibu-ibu. Cukup ya? Ya, itu tanggung jawab kita bersama ya, kita harus berkolaborasi ya, semua dewan guru yang ada di sekolah ini berkolaborasi secara penuh untuk bisa mengubah kesepakatan menjadi sebuah keyakinan. Terima kasih.